Jadi sebagai bangsawan ini kan para pemirsa nggak tahu nih ya, bangsawan di era Republik di Bangka Belitung ini ada gaji nggak nih di bangsawan nih? Jangan boro-boro gaji. Kita kadang-kadang untuk kegiatan adat istiadat juga agak kesulitan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pangeran Chandra Rupa, kali ini saya bersama dengan Pangeran Agung Datuk Sri Sardi yang merupakan imam besar Setana Jering Amantubillah Bangka Belitung. Apa kabar yang mulia? Alhamdulillah yang mulia. Kita sudah boleh salaman nih kan ya? Iya. Alhamdulillah. Bikhair, baik-baik saja sekarang. Iya. Bagaimana nih kegiatan? Apa saja? Kegiatannya alhamdulillah untuk pelestarian adat istiadat semenjak dibukanya Covid ini sudah jalan, dan pada waktu Covid kemarin juga kita tetap jalan walaupun merangkak perlahan. Kadang-kadang kita acara adat itu dengan diam-diam gitu kan, karena memang itu keharusan yang harus kita laksanakan. Jadi selama 2 tahun Covid untuk ritual adatnya tetap kita laksanakan gitu, walaupun kecil-kecilan. Kalau seandainya volumenya besar, mengundang Sultan, Raja Nusantara, tapi ketika Covid kita hanya untuk internal gitu kan. Itu acara adat yang menjadi satu kewajiban adat di Setana Jering itu ada berapa? Sebetulnya banyak Dalam 1 tahun nih. Ya, sebetulnya banyak, cuman kita ada satu acara yang lumayan kita anggap besar karena memang itu adalah yang paling utama. Yang paling utama itu adalah Maulid Agung, ritual adat Setana Jering Amantubillah. Itu karena ini adalah merupakan satu ulang tahun, sebetulnya ulang tahun daripada Setana Jering Amantubillah. Kemudian yang kedua itu adalah acara syukuran atas berkah, rahmat, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan limpahkan kepada kita gitu. Kemudian itu yang ketiga di apa? Ya? Di tepatnya di bulan apa atau tanggal berapa? Oh ya, itu di tanggal 24 bulan Maulid. Oh, 24 Maulid ya, yang Maulid Agung. Iya, Maulid Agung. Kemudian apa lagi? Sudah itu kalau di Mempawah sana ada robo-robo. Ya. Kita pada bertempatan dengan itu ada namanya Rebokasan. Jadi minggu ketiga, minggu terakhir dari bulan Safar itu kita laksanakan upacara juga. Itu kita laksanakan biasanya di pantai. Kalau yang ritual adat tadi Maulid Agung itu di Istana. Kemudian kalau yang robo-robo, kalau di tempat Mempawah, kalau di tempat kita Rebokasan itu di pantai biasanya. Ya, jadi kita hampar di pantai, kemudian kita laksanakan ritual di situ. Yang mana tujuannya sebetulnya sama gitu kan, untuk tolak balak, ya, bersyukuri dan untuk tolak balak juga ya. Itu kita ada kesamaan ya yang mulia, sama-sama Wangsa Amantubillah ya. Ya, alhamdulillah. Semoga ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk memperkuat keimanan kita kan. Ya, alhamdulillah. Memang Amantubillah itu kita mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang Maha Agung gitu kan. Itu, dan itulah yang kita tekankan di setiap ritual adat itu, tetap mengedepankan Amantubillah. Nilai prinsipnya itu adalah Amantubillah ya? Iya, Amantubillah. Nilai prinsipnya. Iya. Mungkin nih pemirsa kan juga bertanya-tanya nih yang mulia, yang belum tahu kan, karena kan pemirsa YouTube ini kan tidak hanya di satu segmen kalangan ya. Iya. Jadi boleh tidak diceritakan bagaimana sejarah Setana Jering Amantubillah? Ya, alhamdulillah. Berdirinya tahun berapa, didirikan oleh siapa? Ya, siap. Jadi memang untuk Setana Jering Amantubillah itu sebetulnya adalah merupakan kesukuan
Oh, kesukuan ya. Kesukuan, suku Yaring, suku Yaring. Jadi ada dua versi yang selama ini selalu kita dapatkan dari keturunan. Yang pertama memang pada abad ke-6 itu ada kerajaan Melayu yang ketika banjir besar kemudian masuk ke dalam gong ketika banjir besar itu, kemudian berlayar dan kemudian mendarat pada waktu itu di tanah tua yang sekarang kita sebut tanah tua itu gitu. Nah, itu asal usul itu dari kerajaan Melayu. Dan kemudian versi yang kedua, jering itu berasal dari Thailand Selatan. Jadi di Thailand Selatan itu, di Patani itu ada yang namanya kerajaan jering gitu kan. Nah, ketika dia diserang oleh kerajaan Thai pada waktu itu, maka kerajaan jering pada waktu itu katakanlah kalah gitu kan. Banyak para pangeran dan kerabat-kerabatnya itu pada ngacir kemana-mana gitu kan. Ada ke Nusantara gitu kan. Mungkin ada yang ke Mempawah, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, dan kemudian ada yang ke Bangka Belitung gitu kan. Kita menganggap bahwa yang ke Bangka Belitung itulah terah kita. Terah kita dan menjadi bagian asal usul kita di Pulau Bangka. Kalau yang pertama tadi apa? Versi yang pertama? Versi yang pertama itu kerajaan Melayu. Yang tidak apa namanya kerajaan Melayu ini? Di situ tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi kerajaan Melayu kuno. Ya, kerajaan Melayu kuno gitu kan. Yang pada waktu itu terpecah juga, kemudian karena ada banjir besar kemudian hanyut ke Bangka. Karena menurut cerita itu dulu antara Pulau Bangka dengan Sumatera dengan Semenanjung Malaya itu menyatu gitu. Dan pada waktu pecah itu maka kemudian menjadi terpecah-pecah. Tapi rasanya kalau terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Kalau hemat saya melihat kesamaan nama lebih ke Yaring Patani. Lebih ke Yaring Patani. Dan penulisan Yaring di Patani itu jering memang. Bacanya Yaring, dan di tempat yang mulia Jirieng ya, kurang lebih. Ya. Jadi itu memang kita lebih ke situ untuk persamaan ini, karena memang pernah juga pada tahun 1831 salah satu peneliti dari Prancis, Profesor Dr. Hashimilis meneliti masalah pitis-pitis di Semenanjung pitis Malaya. Ini uang. Ya, uang. Itu dia meneliti satu uang pitis yang ditulisnya di situ ini pitis jering. Ini pitis jering. Kemudian pada waktu itu kalau ada pitis ada uang berarti ada satu institusi governmental, ada kerajaan di situ. Iya itu. Jadi artinya bukan hanya suku mestinya. Ya, bukan hanya suku semestinya. Cuman ini menjadi persoalan dalam penelitian itu. Profesor Dr. Hashimilis ini nggak tahu gitu apakah ini pitis jering yang ada di Bangka tadi ya, atau ini pitis yang ada di Thailand Selatan. Jadi pada waktu itu penelitian itu nggak tahu. Dan sampai tapi didapatkannya di mana ini pitis? Didapatkannya itu kita kurang jelas juga karena tidak dijelaskan di penelitiannya itu dapatnya di mana. Bukan di Jering Bangka, bukan di Jering Bangka, tapi dia pada waktu itu di dalam bukunya itu dia menyebut bahwa pitis ini kalau bukan berasal dari jering yang ada di Pulau Bangka, dari Thailand Selatan katanya itu. Dan sampai dia mengekspos penelitiannya itu, dia tidak menyebutkan apakah itu ini, walaupun kemudian kita ketahui bahwa itu berasal dari jering Patani gitu kan. Setelah sekarang kita ketahui itu. Tapi paling tidak pada tahun 1831 itu jering itu sudah, jering Bangka Belitung itu sudah besar. 1831. Iya, 1831 jering Bangka itu sudah besar dan sudah terkenal di Eropa sana gitu. Itu. Jadi itu dibuktikan dengan adanya catatan dokumen iya, apa? Dokumen penelitian itu.
Hasil penelitian Dokumen daripada apa? Berupa laporan penelitian dari Profesor Dr. Hasimilisi itu. Jadi itu. Dan kemudian kita pada waktu gubernur beberapa tahun yang lalu mengharapkan penelitian ke Thailand Selatan karena beberapa kesamaan. Ada kita pas bertemu dengan kawan-kawan di Thailand Selatan, bahasa kita itu agak mirip dengan Thailand Selatan itu, dengan yang dari jaring itu. Jadi kita semakin yakin gitu kan, semakin yakin bahwa sebetulnya kita itu berasal dari jering yang ada di Thailand Selatan. Satu contoh kemiripannya di apa? Dari bahasa tadi, dari bahasa jaring itu dengan Thailand Selatan itu ada kemiripan. Misalnya ada beberapa kata apa? Ya banyak kata-kata yang sama dan kemudian pengungkapannya juga yang sama gitu kan. Kamu apa di jering? Tetap kamu ya. Kamu. Kalau istri bini. Ya, bini. Nah itu itu. Ya, itu. Patani memang. Ya, jadi memang banyak sih Patani Kelate, Kelantan ya. dia bini. Iya, itu. Jadi kita banyak situ. Jadi memang itu. Kemudian adat istiadatnya juga kan banyak juga yang Melayu itu agak mirip. Ya. Jadi sebagai bangsawan ini kan para pemirsa nggak tahu nih ya, bangsawan di era Republik di Bangka Belitung nih ada gaji nggak nih di bangsawan nih? Jangan boro-boro gaji. Kita kadang-kadang untuk kegiatan adat istiadat juga agak kesulitan gitu. Oh jadi udah nggak ada gaji ya? Udah nggak ada gaji. Abdi dalam masih ada nggak? Abdi dalam Melayani. kita ya setiap kegiatan tetap ada. Tapi kalau untuk harian ya nggak ada gitu. Artinya kondisional Ya, ya? kondisional. Sama kita Ya. juga begitu karena Ya. kan kita sudah tidak terima pajak, Iya, tidak ada benar. gaji. Benar. Ini kan kadang-kadang ya kita ini dikira orang kaya loh, orang banyak uangnya loh, iya kan? Iya. Kalau nggak seperti itu, dipikir kita adalah ya mungkin ini juga satu kebudayaan yang masih oke lah, pro kontra memang ada di masyarakat kita terkait mitologi. Jadi kalau kita tidak dikira kita ini sangat kaya raya, dikiranya kita ini sangat sakti mandaguna, akhirnya diasumsikan paranormal. Yang mulia mengalami itu tidak? Artinya Ada juga dianggap sih. sebagai orang yang Ya. kaya atau paranormal? Benar. Jadi memang pandangan masyarakat memang yang pertama kita orang yang berada gitu kan. Karena bangsawan itu memang orang yang berada. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Iya. Itu. Dan kemudian karena memang kita juga dianggap dituakan dan sebagainya, kadang-kadang banyak juga yang menganggap kita ini paranormal itu memang iya. Jadi kadang-kadang ada juga yang datang anaknya sakit itu di tempat kita itu nama istilahnya minta dijampi gitu kan. Minta dijampi untuk disembuhkan. Kemudian ada yang kesurupan dan sebagainya itu minta bantu ke kita. Bagaimana yang mulai menyikapi itu? Sebetulnya Artinya itu, di satu sisi memang memuliakan posisi kita ya, walaupun memang, ada misinterpretasi terhadap kondisi kita sekarang. Ya sebetulnya itu memang kondisinya seperti itu ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu, gitu kan. Sebetulnya tidak seperti itu. Dan kita memang akan tetapi selama ini kita tetap ingin melestarikan adat istiadat dan budaya nenek moyang kita yang dulu ditinggalkan dan diwariskan kepada kita. Dan ada yang mulia, ini yang akhir-akhir ini perlu kita perjuangkan bersama Sultan Raja Pelingsir, Kedatuan dan pemangku adat seluruh Indonesia. Itu yang difasilitasi oleh LKPASI, Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Oh ya. Ya barusan kita memperjuangkan tanah swapraja, tanah ulayat, tanah kedatuan dan sebagainya yang ada selama ini. Karena kenapa? Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebetulnya yang pemilik negeri ini kita. Iya. Pemilik negeri ini kita, dan di situ kita ada tanah-tanah yang disebut
sesuai dengan daerah ya Swapraja. Swapraja. Gitu. Ketika kita merdeka dan tahun 60 itu sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu semua tanah-tanah Swapraja sungainya itu tidak ada lagi dan semuanya menjadi hak negara itu. Yeah. Nah dari sejak itu maka semua kekayaan daripada kesultanan, kerajaan, pemangku adat itu semuanya sudah di negara yang itu. Yeah. Dan kita hanya sebagai penonton gitu kan. Dan sekarang ada gerakan kita untuk mengambil alih itu. Dan mudah-mudahan ini terwujud. Kalau itu terwujud tadi akan terjawabkan yang Mulia sampaikan tadi. Jadi setiap kalau seandainya kita banyak tanah ulayat kita, kalau di Bangka-Belitung itu tanah ulayat, paling tidak pengelolaan tanah pengelolaan sendiri diserahkan lagi ke diserahkan ke kita. Oke lah, mungkin hak milik enggak mungkin kita minta lagi kan kita kan apa ini nanti ada mau perjuangan untuk pengembalian hak milik. Iya, benar. Jadi tadi ada beberapa maklumat yang disampaikan oleh Sultan Raja, diantaranya pengembalian itu. Walaupun sudah sekarang itu tanah ulayat atau tanah Swapraja itu sudah dimanfaatkan oleh negara dan pihak lain, pihak asing dan pengusaha segala macam apa itu, paling tidak kita nanti itu menjadi hak kita. Yeah. Dan kemudian kita karena ini sudah dikerjakan kita akan mendapat kompensasi itu. Iya. Jadi itu nanti untuk sebagai kalau kita tidak ada kompensasi, bagaimana kita mau menghidupi adat istiadat? Iya benar. Saya sendiri kadang-kadang merasakan wah luar biasa Yang Mulia kan. Jadi di satu sisi kita punya tuntutan menghidupkan adat istiadat, di sisi lain kita juga terkadang berat lah ya untuk bicara sponsorship apa kan. Kadang-kadang kita belum lagi adanya fenomena kerajaan-kerajaan palsu kemarin ini juga efeknya yang orang nggak pikir pikirannya kita sama juga. Iya, benar. Ya ini kita mesti ambil hikmahnya, mungkin karena kita juga kurang bergaul di lingkungan yang luas ya, artinya mungkin kita selama ini hanya di skup kita skup adat saja toh ya. Bagaimana kalau fenomena kerajaan palsu kemarin ada pengaruhnya nggak? Lumayan. Jadi ini sangat berpengaruh sekali kepada kita ya. Pertama yang sebelumnya untuk setiap acara-acara adat kita disupport oleh masyarakat dan kemudian oleh pemerintah juga memberi bantuan dan sebagainya. Ketika muncul kemarin beberapa kerajaan-kerajaan yang viral gitu kan, itu kadang-kadang kita dipertanyakan juga. Kadang-kadang ketika kita minta bantuan kepada pemerintah, ini kamu ini jangan-jangan ini sama dengan yang di TV itu gitu kan. Nah ini akan menjadi paling tidak kita akan menjadi down gitu. Tapi pemerintah daerah mestinya tahu dong, masa nggak tahu kan? Sebetulnya tahu, cuman kadang-kadang kan apalagi di Covid kemarin itu sebagai salah satu alasan juga sebetulnya kan untuk tidak mau membantu gitu kan. Itu karena memang dananya nggak ada, jadi memang alasannya seperti itu. Itu jadi memang agak ini. Iya ya, disitulah memang problematika yang memang kita harus survive ya menghadapi itu. Iya. Saya sendiri juga, apalagi saya terus terang Yang Mulia ya. Saya itu mungkin Yang Mulia juga kan mengenal saya cukup eksentrik ya. Iya. Jadi saya bikin kegiatan sudah istilahnya ngos-ngosan gitu ya. Itu pun kadang-kadang ada sponsor yang terlalu banyak kepentingan ini. Ya kita bagaimana satu sisi kita juga mesti jaga kewibawaan adat kita. Kalau kita terlalu diintervensi ya enggak bisa tuh. Lebih baik enggak lah gitu kan. Selain itu kadang-kadang dengan sponsor itu kita rendah juga. Iya. Jadinya. Iya. Jadi tapi kita mau tanggung sendiri, kita juga tidak punya kemampuan. Iya, benar, gitu kan? Benar. Iya kan? Benar sekali Yang Mulia. Kita dengan sponsor kita yang ditaruh di bawah, padahal kita ini pendiri bangsa ini kan. Iya benar. Gitu. Iya. Itu Yang Mulia rasakan juga ya. Iya, itu pasti itu. Semua. Dan bahkan pada waktu di umat Raja Sultan itu dan pemangku adat itu salah satu yang diperjuangkan itu
kita ingin mendapatkan operasional gitu dari pemerintah Tahunan ya. ya, tahunan, walaupun itu sebetulnya nggak sulit gitu kan. Tapi tetap kita perjuangkan. Yang penting kan memang mesti ada kekompakan dari forum yang Ya, diperjuangkan, kan. Dan ini yang memang saya rasa, mohon maaf, fenomena yang luar biasa itu kadang-kadang ada, selain memang ada yang abal-abal, ini ada yang aspal-aspal ini masuk, bisa menyelusup di mana-mana dan terkadang kita bisa terkelabui. Saya sendiri sempat beberapa kali saya lihat ini seperti ada sepertinya nih kerajaan asli, barang saya ikut-ikutin bukan gitu loh. Iya. Saya terkelabui juga, saya pernah terkelabui, cuman nggak sampai jauh ya, artinya hanya terkelabuinya hanya sebatas interpretasi bahwa dia memang benar gitu. Karena kan memang saya tidak mau terlalu turun ya ke support dia begitu loh. Nah ini ngomong-ngomong yang mulia, di luar kegiatan kerajaan apa nih aktivitas sehari-hari? Aktivitas kita sebetulnya hanya usaha sendiri. Hanya usaha Di bidang sendiri, di bidang perdagangan juga. Jadi kita berdagang pakaian juga, kita buka butik gitu kan. Kecil-kecilan gitu kan. Nggak ditanya orang, bangsawan kok dagang nggak? Iya, karena itu bisa juga itu terjadi, tapi sebetulnya yang menjaganya bukan kita gitu kan. Oh. Iya, kita hanya sebagai modal gitu kan. Oh. Walaupun kecil-kecilan. Iya. Gitu. Ya kita harus bertahan dengan Iya, berusaha. dengan kondisi ya. Harus seperti itu. Iya, Kalau iya. tidak, kalau hanya mengandalkan kita bangsawan, katakanlah bangsawan gitu kan. Kalau kita tidak bergerak, dalam istilah kami di Bangka Belitung itu, kalau tidak ngais tidak makan gitu kan. Iya. Kalau tidak ngais tidak makan. Jadi harus ngais, harus berusaha. Memang kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Iya, Ini benar. bangsawan era kapan? Kan? Iya. Kalau era dulu memang ada gajinya, Iya. kita dapat pajak. Sekarang Iya. kan yang kita ya memang harus memahami dengan sebenar-benarnya memahami bahwa Iya. sekarang posisi pajak di pemerintah Republik. Iya, kan? iya benar. Karena memang kita kan hanya pelaku adat sebetulnya, hanya pelaku adat istiadat dan meneruskan adat istiadat nenek moyang kita dulu gitu kan. Gitu. Saya sendiri juga berdagang, saya komoditi, saya juga berkesenian ya. Sampai ini jadi konten kreator nih yang mulia kan. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses. Saya tunggu yang mulia juga jadi konten kreator kan, jadi YouTuber kan. Insya Allah. Saya prinsip saya jika ada sesuatu yang baik dan kemudian itu ada pencerahan, kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Itu harus, segala sesuatu itu harus kita kerjakan. Iya. Dari berdagang, kemudian dari bertani juga, ya gitu kan. Banyak yang nanam sawit juga gitu kan. Sampai dengan ubi kasesa yang dibuatkan untuk gandum itu kan, untuk terigu gitu kan. Itu kita berusaha untuk itu semua. Iya. Yang penting ada pendapatan gitu kan. Iya. Yang penting ada pendapatan. Karena kan untuk menghidupkan adat istiadat butuh kedaulatan Iya. ekonomi di situ. Iya benar. Kita menghidupkan Iya. adat istiadat bukan untuk pemanasan meminta kedaulatan governmental Jadi lagi. ini yang kan? mulia. Jadi kadang-kadang kita melaksanakan menggelar adat istiadat, upacara adat, itu banyak juga yang mengatakan miring di situ. Maksud saya miring itu seperti ini. Kita melaksanakan adat istiadat, kita minta sumbangan sini, ada bantuan dari pemerintah. Kata orang yang berpikir negatif, kita mendapat keuntungan dari situ. Iya. Padahal kadang-kadang kita terkuras dari kantong kita pribadi untuk mensukseskan acara itu, kita mengeluarkan puluhan juta kan, Iya. belasan juta, bahkan Itu yang puluhan mereka juta. kan tidak tahu. Mereka tidak tahu itu kan. Nah, ini apa harapan yang mulia untuk pemerintah Republik Indonesia dan untuk mungkin generasi muda ya dan rakyat Jering ya, apa nih harapannya? Tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ada beberapa hal. Yang pertama sesuai dengan perjuangan
yang difasilitasi oleh LKPC, ya, yaitu memperjuangkan hak ulayat. Memperjuangkan hak ulayat itu karena kita lihat di Bangka Belitung itu, di kawasan Jering itu ada beberapa hutan yang dikuasai oleh negara, dan sesuai dengan undang-undang agraria itu yang tadinya hak ulayat itu menjadi hutan lindung. Ketika dia statusnya hutan lindung itu tidak bisa kita manfaatkan. Kemudian ada yang menjadi hutan HP, dan itu juga sulit kita untuk memanfaatkannya, harus izinnya sampai dengan ke menteri dan sebagainya. Oleh karena itu semoga usaha ini dikabulkan oleh Pak Presiden, karena pada tahun 2018 yang lalu ketika para Sultan Raja bertemu dengan Pak Presiden di Istana Bogor, dia menjanjikan untuk mengembalikan itu, dan kemudian sekarang kita bersama Sultan Raja, pemangku adat, pengelisir, dan sebagainya berusaha bersama-sama melalui LKPC untuk memperjuangkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, operasional itu juga kita perjuangkan. Dan kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah itu lumayan, walaupun hanya kecil, tapi ada perhatian untuk kita gitu kan. Tapi poinnya sebetulnya pengembalian hak ulayat itu. Hak ulayat ya. Kalau hak ulayat itu dikembalikan tanpa bantuan operasional pun kita bisa jalan gitu, karena kita ada pemasukan untuk kita gitu kan. Dari hak ulayat itu nanti bisa dikelola untuk lahan pertanian, di situ kan perkebunan ya. Iya benar. Apa rencana yang untuk hak ulayat yang di Jering nantinya akan dikelola kemana? Kita ada sekitar 160.000 hektar lahan yang sekarang itu statusnya dijadikan HL dan HP. Itu HL bisa itu apa ini? Hutan lindung. Oh, hutan lindung. Hutan lindung, HP hutan produksi. Oh, ya. Takutnya Jadi, para penonton ada yang nggak ngerti kan? Iya, itu diatur dalam undang-undang seperti itu, dan hutan HP dan hutan lindung itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini milenial harus tahu nih ya, HL hutan lindung, HP hutan produksi itu. Ya, kawasannya. Itu, dan ini ketika nanti dikembalikan kepada kita sebagai hak ulayat, itu banyak yang kita bangun di situ. Bisa kita bangun pertambakan. Sekarang di Bangka itu kalau yang plan yang mulai apa itu? Yang lebih menghasilkan itu tambak udang Paname. Udang apa? Paname. Apa itu udang Paname? Itu semacam udang yang kelas lah. Udang kelas itu 1 kilonya itu sekitar 80 sampai dengan 100.000 di ekspor ya. Di ekspor, dan satu tambak itu bisa menghasilkan puluhan juta untuk keuntungannya setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali ya? Ya, itu kalau seandainya itu bisa kita kuasai dan bisa kita laksanakan, saya yakin tanpa bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan acara-acara adat itu kita tidak perlu lagi bantuan pemerintah. Iya. Itu. Karena kan sudah ada. Karena kadang-kadang gini juga yang mulia, kita kesulitan juga ketika ada pelaksanaan. Kadang-kadang kan saudara-saudara kita kesultanan itu ada ngundang kita untuk hadir ke Cirebon misalnya, ke Banten, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Itu dari mana kita dapat biayanya? Iya. Kantong sendiri kita terbatas gitu kan. Tapi kalau kita ada usaha dari hutan ulayat, hak ulayat tadi, kita mudah gitu. Seperti saya nggak bisa datang acara yang mulia ini karena saya waktu itu saya pikir wah saya harus pergi nih kan ke Setana Jering, tapi kondisi kita secara perekonomian nggak bisa. Saya mohon dimaafkan. Tapi waktu itu COVID juga memang kondisinya. Itu memang nggak bisa. Cuman ini kalau Pangeran Mangkunegara tonton, Pangeran Mangkunegara yang dia nggak enak, wah itu Pangeran Agung Jering sudah pergi ke Gubuk, kalau dia nggak pergi nanti nggak enak kan. Tapi Pangeran Mangkubumi ya? Mangkubumi. Iya, Mangkubumi. Ya.
Ya, dia hadir. Hadir ya. Hadir ya. Tapi karena memang Covid Yang juga- mulai aktif di forum, kan forum keraton di Indonesia ini ada banyak ya. Yang mulai aktif di mana di forum? kita kebetulan belum ada yang aktif. Dekan tapi kan masuk juga ya. Ya di apa itu yang terakhir yang mulia masukkan itu. Ya. Jadi yang itu tapi kalau yang El Kapasi ini kita masuk di situ, tapi itu bukan forumnya Forum keraton kesultanan dan kerajaan, bukan. Karena itu pemangku ada adat, ada Ya. ini ya. Karena itu lembaga komunikasi pemangku adat gitu kan. Termasuk suku masuk. Ya, termasuk suku, marga gitu kan. Pemangku adat di situ. Nah, tapi memang banyak juga kesultanan, kerajaan-kerajaan yang masuk di situ gitu kan. Yang bersama El Kapasi itu. Karena memang iya, satu lagi yang mulia, saya lupa. Bagaimana masyarakat di situ menyebut yang mulia? Apakah harus menyebutkan gelar lengkap atau di luar kegiatan-kegiatan adat boleh manggil Pak, Bang gitu, seperti sebutan-sebutan yang familiar? ya biasanya kita disebut datuk. Datuk ya, tetap Datuk, di segala kegiatan. Ya, di segala. Jadi baik di keluarga, Walaupun di luar kegiatan adat ya? Iya, di kerabat, kemudian di tempat kerjaan, di tempat bisnis, di pasar. Kalau yang kenal pasti manggil kita datuk. Datuk lah. Jadi itu memang suatu penghormatan Ya, yang masyarakat masih. Tapi saya yakin ini kan. yang mulia sangat populer itu di rakyat yang mulia kan, karena saya kan mengamati juga yang mulia punya tulisan, yang mulia punya apa, yang mulia wisdom, bijaksana ya menanggapi berbagai persoalan, dan saya lihat yang mulia sering mendinginkan keadaan ya di Facebook, di media-media sosial lain saya. Ya insya Allah, karena memang Itu yang membuat rakyat iya. yang mulia akan cinta sama yang mulia atau? karena itu tuntutan sebetulnya. Dan itu tuntutan dalam berkeyakinan. Kebetulan saya keyakinan saya Islam, dan Islam itu memang seperti itu gitu. Itu yang mulia. Dan kemudian leluhur kita juga, nenek moyang kita juga mengajarkan seperti itu gitu. Untuk bijaksana gitu kan, untuk mendamaikan, kemudian untuk bersikap baik dengan yang lain dan sebagainya. Ya. Jadi ini harapannya untuk pemerintah Republik adalah mohon untuk dikabulkan. Ya, bersama usaha rakyat. yang Untuk difasilitasi. rakyat yang mulia apa nih harapannya? Generasi muda mungkin di situ. Ya, yang jelas tidak meninggalkan adat istiadat nenek moyang. Jadi karena adanya sekarang, karena dulu ada gitu. Ya. Karena dulu ada, adanya sekarang gitu. Ya. Itu dan bagaimanapun itulah yang memacu kita, dan untuk menjadikan kita sekarang kita bertahan, kita ada gitu kan. Itu jadi usahanya tetap dari awal. Jadi Ya, memang bagi generasi sekarang ini harus mempertahankan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh leluhur gitu kan, Ya, oleh ya. nenek moyang gitu. Karena kebudayaan kita itu luar biasa ya. Iya, benar. Kayak kebudayaan kita, orang-orang dari luar negeri saja masih menghormati kebudayaan kita. Iya, benar. Baiklah yang mulia, terima kasih atas waktunya. Baik, Yang Mulia, Kita terima kasih. bincang-bincang santai. Suatu kehormatan ini yang mulia berkenankan. Sama-sama Yang Mulia. Semoga silaturahim kita tetap terjaga. Ya, siap. Kita saling menjaga, saling Siap. support satu sama lain. Siap. Pemirsa, demikian obrolan santai saya dengan Pangeran Agung Datuk Sri Sardi Imam Stana Jering Amantubillah Bangka Belitung. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la